Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Di video kali ini gue mau battle 2 serum yang mengandung SIM White 377. Produk yang akan gue battle kali ini ada dari BioAqua dan juga Glade to Glow. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke battlenya. Seperti biasa teman YouTube, untuk mengawali battle kali ini gue mau bandingin dari segi packaging dulu ya. Gue mau mulai dari BioAqua. Untuk BioAqua dia ada di botol plastik. Warnanya sih agak bening, tapi beningnya agak lumayan udah keruh gitu. Dan dia tipikalnya pump ya. Dan pumpnya berwarna rose gold. Dan memang kasih satu rangkaian BioAqua SIM White 377 tuh kayak gini, ada nuansa rose goldnya. Tipe pumpnya masih oke menurut gua, walaupun agak sedikit lumayan keras, tapi masih nggak apa-apa banget. Dia tuh berkapasitas 30 mili dan dijual di kisaran 53 ribuan teman-teman. Sedangkan untuk Glade to Glow Yuja SIM White 377 dia tuh ada di botol kaca. Ini tuh tebal banget dan juga dia tipikalnya pump ya. Tutupnya juga sama-sama plastik. Saat kalian mau ngeluarin tinggal kalian pencet aja. Dan dia tipe pumpnya juga masih super nyaman banget untuk dipakai ya. Dia tuh berkapasitas 17 mili dan dijual, terakhir gue cek, di Rp47.000. Kalau dari segi packaging, jujur gue masih lebih suka packagingnya Glade to Glow, karena dia tuh kelihatan lebih simpel dan kelihatan lebih mewah. Dan juga dari kualitas botolnya juga dia lebih enak sih teman-teman, dan juga pumpnya lebih nyaman saat dipakai. Kalau si BioAqua ini agak sedikit keras gitu, walaupun masih oke ya. Tapi kalau dari segi harga, BioAqua ini jauh lebih unggul karena dia harganya nggak terlalu beda jauh dengan Glade to Glow, tapi isinya hampir 2 kali lipatnya Glade to Glow. Jadi kalian tinggal pilih aja. Oke, sekarang gue mau bahas dari segi tekstur produk. Untuk BioAqua dia tuh teksturnya lebih ke cairan bening gitu loh teman-teman. Lihat deh, itu bening banget dan super duper watery. Kalau kalian ratain juga masih gampang banget, dan juga dia tuh cepat banget menyerap teman-teman. Nggak ada wangi mengganggu sama sekali teman-teman. Dan dia menurut gue akan disukain sama teman-teman yang nggak suka dengan fragrance dalam skincare, ataupun kalian yang punya tipe kulit berminyak ya, karena nggak butuh waktu lama untuk ngeset, dan juga dia cepat banget menyerapnya sih itu teman-teman. Sedangkan untuk Glade to Glow dia tuh teksturnya lebih ke gel. Gelnya agak lumayan kental ya. Kalau dibandingkan dengan BioAqua sih dia lebih kental, nggak lebih watery. Terus kalau diratain sih masih oke, masih lumayan cepat menyerap dan juga nggak lengket. Cuma untuk Glade to Glow tuh dia ada wangi yujanya, wangi jeruk mandarinnya, dan menurut gue sih wanginya segar banget gitu, karena gue sendiri suka gitu dengan wangi jeruk mandarin ya. Walaupun memang again ya, di beberapa orang ada yang nggak suka dengan fragrance di dalam skincare. Ya mungkin kalian nggak akan suka sih dengan Glade to Glow gitu ya. Kalau dari segi tekstur produk itu balik lagi ke preferensi kalian teman-teman. Kalian lebih suka yang mana? Kalau kalian lebih suka serum yang cair, yang cepat banget menyerap, nggak ada wangi yang mengganggu, kalian bisa pilih BioAqua SIM White 377. Tapi kalau misalnya kalian nggak bermasalah dengan tekstur yang agak sedikit lebih kental dan juga ada wangi yang segar gitu, kalian bisa pilih Glade to Glow sih. Kalau gue pribadi, jujur gue memang lebih suka teksturnya si BioAqua ya. Oke, sekarang gue mau bahas dari segi kandungan produk. Untuk kandungan lengkapnya akan gue insert di sini. Kalian bisa screenshot untuk baca-baca ya. Cuma yang jelas kedua produk serum ini mengandung SIM White 377. Gue mau mulai dari BioAqua dulu. Dia tuh pakai kandungan pencerahnya. Selain SIM White 377, dia justru yang paling gede adalah kandungan niacinamide-nya 5% teman-teman. Ditambah dengan kandungan tranexamic acid. Kandungan-kandungan yang memang terkenal ya, udah potent, bisa ngebantu untuk mencerahkan kulit wajah. Dia juga pakai 7 tipe ceramide, yang kalian juga tahu ceramide itu bisa ngebantu untuk memperbaiki dan memperkuat skin barrier, dan juga 2 tipe hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu bisa membantu untuk melembabkan kulit wajah. Bisa dipakai pagi dan juga malam, no alkohol, no paraben, no fragrance, oil free, dan juga non comedogenic. Sedangkan untuk Glade to Glow dia tuh pakai kandungan pencerahnya. Selain SIM White 377, dia juga ada kandungan alpha arbutin.
Ada vitamin C, tranexamic acid, dan juga licorice extract, teman-teman. Dan juga selain itu dia pakai tambahan Centella asiatica extract yang bisa membantu untuk menenangkan kulit. Pakai 6 tipe ceramide dan juga 4 jenis hyaluronic acid. Kalau dari segi kandungan produk, keduanya menurut gue masih nyaris mirip banget sih teman-teman. Cuma yang membedakan dari skin brightening agent-nya aja. Kalau BioAqua dia tuh pakai 5% niacinamide, sedangkan Glad to Glow tuh pakai alpha arbutin teman-teman untuk penunjang dari SIM-1 377-nya. Terus kalau dari segi kandungan lainnya sih nyaris mirip ya. Ada ceramide-nya, ada hyaluronic acid-nya, terus yang menenangkannya juga ada kandungan Centella acetica extract gitu. Jadi teman-teman tinggal dipilih aja nih, kalian lebih suka pakai alpha arbutin atau niacinamide. Dua-duanya tuh no alkohol, no paraben, dan juga oil free ya. Cuma membedakan kalau si BioAqua tuh tanpa fragrance, sedangkan untuk si Glad to Glow dia tuh masih memakai fragrance sih menurut gua, karena masih ada wangi dari yujanya gitu teman-teman. Oke, sekarang kita ke efek produk. Dua produk ini punya kemampuan yang di gua agak lumayan beda, termasuk pengalaman saat pakainya. Untuk BioAqua dia itu saat gue pakai nyaris nggak ada reaksi yang aneh-aneh gitu. Gue pakai nyaman banget, gue nggak ngerasain perih, muka gue nggak jadi iritasi ataupun breakout, super duper nyaman banget. Cuma kemampuan untuk mencerahkannya nggak terlalu signifikan. Padahal dia udah pakai 5% niacinamide ya, tapi di gue sih dia justru cuma bisa membantu untuk melembabkan. Untuk mencerahkannya juga masih ada sebetulnya manfaatnya, tapi nggak terlalu strong gitu ya kalau dibandingkan dengan beberapa brightening serum yang pernah gue pakai teman-teman. Bahkan kalau dari satu serinya BioAqua yang SIM-1 377, malah yang paling mencerahkan di kulit wajah gue adalah seri moisturizernya. Sedangkan untuk Glad to Glow dia tuh sebetulnya punya kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan BioAqua SIM-1 377 untuk mencerahkan kulit wajah, karena dia juga masih bisa banget untuk mengurangi bekas-bekas jerawat gua yang hitaman gitu loh teman-teman. Cuma sayangnya untuk Glad to Glow saat pemakaian di awal-awal dia tuh bikin kulit wajah gua perih gitu loh teman-teman, bahkan sampai lumayan kemerahan. Walaupun kemerahannya nggak sampai di tahap yang mengkhawatirkan atau bikin kulit wajah gua tuh bener-bener kayak kepiting rebus gitu ya, cuma dia bener-bener kerasa perih gitu saat dipakai. Itu berlangsung sekitar semingguan. Even setelah 2 minggu pun masih kerasa perih, walaupun nggak separah di minggu pertama ya teman-teman. Sebetulnya kalau dari segi efek produk, dari kemampuannya sesuai dengan namanya ya, untuk ngebantu mencerahkan kulit wajah, mengurangi bekas jerawat, juga dark spot di kulit wajah gitu, gue sebenarnya masih lebih suka hasil dari Glad to Glow. Cuma itu dia, gue nggak suka dengan pengalaman saat pakainya yang bikin kulit wajah gue jadi agak sedikit lebih sensitif. Sedangkan untuk BioAqua, dia tuh nggak ada sensasi yang aneh-aneh, nyaman banget gitu loh saat dipakai. Cuma hasilnya nggak terlalu signifikan untuk mencerahkan ataupun mengurangi bekas-bekas jerawat gitu teman-teman. Tapi masih oke sih kalau kalian mau cobain ya, karena siapa tahu malah justru di kulit kalian kinerjanya lebih baik. Cuma kalau dari yang seri SIM-1 377, menurut gua yang paling bekerja dengan baik malah si moisturizernya sih. Kesimpulan teman YouTube, untuk battle kali ini, kalau misalnya kalian tim yang melihat packaging produk skincare gitu ya, kalian lebih milih yang bagus, kalian akan memenangkan Glad to Glow sih, karena dia packagingnya cakep banget ya kalau dibandingkan dengan BioAqua. Mungkin karena gue yang lama, bukan yang seri baru. Kalau dari segi tekstur produk, sebetulnya kedua produk ini bisa mewakili setiap tipe kulit dan juga preferensi kalian. Kalau misalnya kalian yang tipe kulitnya kombinasi ataupun yang berminyak, mungkin kalian akan lebih suka teksturnya sih BioAqua, karena dia tuh watery banget dan cepet banget menyerap, nggak lengket, nggak kasih sensasi yang aneh-aneh, dan juga nggak ada fragrance-nya atau nggak ada wanginya gitu teman-teman. Sedangkan untuk Glad to Glow, menurut gue dia akan jauh lebih disukain sama teman-teman yang punya tipe kulit normal ataupun yang kering, karena dia tuh punya tekstur yang lebih ke gel dan langsung kayak kasih kelembapan di kulit wajah. Cuma dia tuh ada wangi produknya teman-teman. Wangi itu wangi yuja, wangi jeruk mandarin yang segar banget menurut gue. Cuma kan di beberapa orang ada yang nggak suka dengan fragrance ya dalam skincare. Kalau kalian nggak bermasalah, kalian bisa pakai. Tapi kalau kalian yang sensitif banget dengan wangi produknya, kalian bisa skip ya. Kalau dari segi kandungan produk, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, karena kedua-duanya punya kandungan yang oke menurut gua. Dan juga sebetulnya tinggal di
pilih-pilih lagi. Kalau misalnya kalian yang nggak cocok dengan vitamin C, kalian bisa skip Glad to Glow. Tapi kalau kalian yang nggak masalah, kalian bisa pakai dia sih. Untuk si Bioqua ini tergolong aman menurut gua, kandungannya nggak ada yang terlalu strong. Yang paling gede paling menurut gua cuma niacinamide aja 5%, tapi itu pun masih di tahap wajar kalau menurut gua ya. Karena niacinamide tuh kalau di kisaran 5% ke bawah masih sangat-sangat normal. Paling yang agak perlu kalian perhatikan kalau misalnya kandungan niacinamide udah lebih dari 5%, misalnya 10% gitu. Itu di beberapa orang ada yang malah bisa ke-trigger ya. Tapi overall untuk battle kali ini gue sebenarnya agak sedikit bingung. Cuma gue masih memenangkan Glad to Glow karena gue lihat lebih dari hasilnya sih. Walaupun dia saat pakai ada sensasi perihnya, tapi itu nggak sampai di tahap bikin kulit wajah gue jadi kemerahan sepanjang hari ataupun malah jadi jerawatan. Enggak sih. Tapi kalau misalnya teman itu punya pandangan lain atau punya pengalaman lain saat pakai kedua produk serum ini, boleh banget share pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, boleh klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gua. Dan kita ketemu lagi di video Dunia Andri berikutnya. Bye-bye.